Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Apakah sudah sarapan? Ya, jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai pembelajaran IPS. Ada yang tahu pembelajaran IPS itu apa? Apa? Ya, IPA? Ilmu pengetahuan? Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi doa akan dipimpin oleh Rahma. Nah, sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Eva Julianda, Rahma, Salsabila Nadifa. Alhamdulillah kita hari ini hadir semua ya. Nah, semoga hari ini kita dapat memahami dan mengerti pembelajaran yang akan kita belajar. Siap? Jadi hari ini kita akan mempelajari materi IPS mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, peserta didik mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan yang baik dan benar. Kemudian setelah menyebutkan makna dari proklamasi kemerdekaan, peserta didik mampu mendiskusikan bersama kelompok masing-masing. Nah, jadi nanti akan dibagikan menjadi 4 kelompok. Kemudian setelah berdiskusi bersama kelompok, peserta didik mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti? Baik. Sebentar, kita akan menuliskan dulu. Ada yang bisa baca? Ada? Ada. Coba Eva membaca judulnya apa? Nadifa? Sejarah proklamasi kemerdekaan. Satu lagi Rahma, silahkan. Sejarah proklamasi kemerdekaan. Ya. Nah, nanti akan Ibu memberikan bahan ajar atau materi untuk kalian ya. Jadi dengarkan Ibu penjelasannya mengenai sejarah. Jadi sejarah proklamasi di sini ada yang tahu proklamasi itu apa? Tidak? Nah, jadi proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 biasanya ini menjadi peristiwa yang bersejarah. Kalau kita memperingatinya di 17 Agustus, biasanya kita mengadakan upacara bendera kan? Nah, ada yang pernah ikut? Ada. Nah, dengarkan Ibu membaca materi sejarah proklamasi kemerdekaan, ya. Nah, jadi proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Penting nggak? Penting. Nah, kemudian peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaannya dan wajib untuk mempertahankan. Iya, bagus. Nah, jadi teks proklamasi ini dilaksanakan di Tadashi Maida Jalan Imam Bonjol nomor 1, kemudian disusun oleh, ada yang tahu? Ir Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo.
Nah, sekarang Ibu akan membagikan bahan ajar. Ini bahan ajar kita, yaitu persatuan dalam perbedaan dengan tema kedua ya. Akan Ibu bagikan. Dibaca dan didiskusikan bersama kelompok ya nanti. Nah, Ibu memberikan waktu 2 menit untuk membaca semua materi. Dipahami, dimengerti ya. Silahkan. Bagaimana? Sudah dibaca dan sudah dipahami? Sudah? Nah, sudah. Nah, silahkan untuk Diva untuk membaca sejarah proklamasi ya. Nah, sejarah proklamasi di paragraf pertama. Yang besar suaranya ya. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan Yang lain diperhatikan. Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Ya. Kemudian dilanjut oleh Eva. Yang besar suaranya ya. Diawali dengan dijatuhkan bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara Jepang. Peristiwa ini dijadikan kesempatan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan modern. Yang selanjutnya pada paragraf ketiga, Rahma. Silakan. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi, Mada, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Irjen Karno, DNS dan ML Hatiman, konsep teks proklamasi ditulis oleh Irjen Karno 1. Hadir pula MD Diah Sayuti, Meli Soekarno dan Seyendro Soekarno Sudah? Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Irjen Soekarno dan SS Muhammad. Ya sudah. Coba dibalik atau pada halaman selanjutnya. Sudah dibuka pada halaman selanjutnya. Apa nampak teks proklamasi di situ? Nah, jadi di sini Ibu ada membawa teks proklamasi. Bisa dilihat semua. Nah, ini. Nah, jadi coba diperhatikan, nanti akan Ibu suruh kalian maju ke depan untuk membaca teks proklamasi yang ditulis oleh Irjen Soekarno. Siap? Sudah dibaca teks proklamasinya? Sudah. Nah, jadi nanti masing-masing kalian secara berurutan membaca teks proklamasi ini. Coba dilihat. Nah, nanti maju ke depan ya untuk membaca teks proklamasi. Nah, dari urutan pertama yaitu nanti Eva, kemudian Rahma, kemudian seterusnya. Pertama yaitu untuk Eva ya. Kami bangsa Indonesia, dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan Soekarno dan lain-lain diselenggarakan dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatannya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan raja saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan raja seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
tadi? Sudah. Sudah. Ada yang ditanyakan? Ya. Ya. Kalau begitu, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan bertanya kepada kalian. Siap? Siap. Nah, untuk pertanyaan pertama, yaitu jadi teks proklamasi yang telah dibaca tadi diketik oleh, nah silahkan dijawab Eva. Siapa? Tepuk tangan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, nah jadi teks proklamasi tadi yang telah kita baca disusun oleh, nah silahkan untuk Rahma jawab. Adalah Yosef Parno dan Ahmad Ahmad Subagio. Ya, tepuk tangan untuk Rahma. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir. Nah, jadi bendera merah putih yang telah dikibarkan itu dijahit oleh siapa? Ya, tepuk tangan untuk Rifa. Bagaimana? Sudah paham mengenai materi kita, yaitu mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan? Sudah. Tidak ada lagi yang ingin tanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada, nanti Ibu akan memperlihatkan media pembelajaran yang mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi nanti diperhatikan, dan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan dalam media pembelajaran, nanti silahkan ditanyakan. Siap? Ya, jadi Ibu sekarang akan memaparkan tentang media yang Ibu gunakan, yaitu media pojok sejarah. Di sini sudah ada materi tentang seperti sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah dibahas tadi di awal pembuka, dan ada makna dari proklamasi itu sendiri yang sebentar lagi akan Ibu jelaskan. Dan di sini ada foto-foto tokoh-tokoh yang berperan penting dalam memproklamirkan Indonesia. Ya, di sini sudah ada siapa yang membacakan teks proklamasi. Ini siapa tadi yang membaca teks proklamasi Indonesia? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Ya, ada yang menjahit bendera Indonesia, ada yang menyusun teks proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Ahmad Subarjo. Dan di sini juga sudah ada, bisa terlihat semua. Ya, sudah ada gambar tentang pengibaran bendera merah putih dilakukan pada tanggal apa? Masih ingat? Tanggal apa? Iya, betul, 17 Agustus tahun 1945. Iya, betul. Sudah ada gambar sejarah proklamasinya, sudah ada gambar pembacaan teks proklamasi. Jadi di media sini bisa menggambarkan yang terdapat pada materi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, sekarang Ibu akan membahas atau menjelaskan tentang makna proklamasi Indonesia. Ada yang tahu maknanya? Mungkin ada yang mau menjawab? Oh, tidak ada ya? Nggak apa-apa, Ibu akan menjelaskannya. Ya, jadi pastinya setiap ada sesuatu ataupun hari-hari sesuatu yang bersejarah pasti mempunyai makna tersendiri apalagi bagi kita bangsa Indonesia. Yang pertama, makna dari proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama sebagai puncak perjuangan Indonesia, yaitu bangsa Indonesia yang telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai dengan Jepang, yaitu penduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda bersatu untuk melawan penjajahan. Itu semua latar belakang penduduk, dari latar penduduk menengah, paling rendah, menengah, dan para pejabat pun atau konglomerat itu berperan penting dalam melawan penjajah. Yaitu proklamasi kemerdekaan ini merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan yang dulu. Berikutnya yang kedua, yaitu sebagai pengakuan kepada negara luar,
Yaitu dengan pembacaan teks proklamasi ini, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini pun diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Selanjutnya yang ketiga, menaikkan martabat bangsa, yaitu dengan pembacaan teks proklamasi ini memberikan pesan kepada negara lain bahwa negara Indonesia ini udah merdeka, udah terbebas dari yang namanya penjajahan dari negara-negara asing tadi. Itu. Dan bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Selanjutnya yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Jadi Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai negara Indonesia adalah negara yang mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain lagi. Sudah berdiri sendiri, tidak menyandar ataupun bergantungan pada negara-negara lain. Dan selanjutnya yang terakhir adalah sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Dengan adanya pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Dengan sudah adanya proklamasi tadi, bahwa mengumumkan bahwa negara Indonesia sudah terbebas dari namanya penjajahan dari negara asing tadi. Hanya itu makna yang dapat Ibu sampaikan tentang makna proklamasi Indonesia. Ada yang ingin bertanya? Sebelum Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian atau soal. Ada yang ingin menanyakan? Ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Oh sudah, alhamdulillah sudah paham. Jadi selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk dijawab. Nah, anak-anak semuanya, setelah kalian mendengar penjelasan dari Ibu mengenai materi sejarah dan makna dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, kalian harus ikuti petunjuk dalam mengerjakannya. Pertama, awali dengan membaca Bismillah. Kemudian ikutilah langkah-langkah di bawah ini. Pertama, tulislah nama kelompok dan anggota kelompokmu pada tempat yang sudah disediakan. Kedua, diskusilah bersama teman sekelompokmu dalam menyelesaikan permasalahan di dalam LKPD. Kemudian, tanyakan kepada Ibu jika terdapat kesulitan dan hal-hal yang kurang dipahami dalam mengerjakan LKPD. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD pada kalian. Kelompok 1, Ica, kelompok 2, Zura, dan kelompok 3, Naila. Silahkan dikerjakan LKPD-nya ya, menurut petunjuk yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ibu, ini bagaimana? Yang mana, Ica? Apa peristiwa penting bagi bangsa Indonesia yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945? Nah, coba Ica baca teks yang telah terlampir di LKPD. Di sini pasti sudah dijelaskan apa peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasti ada jawabannya. Anak-anak semua sudah siap mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya silakan pada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Pertama, kelompok 1, Ica. Silakan maju ke depan. Dan berdasarkan teks yang telah dibaca, isilah peta pikiran berikut ini. Nah, di sini sudah ada
kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Coba Ica bacakan jawaban mengenai kata tanya apa dan di mana. Apa yang didapatkan oleh rakyat Indonesia setelah proklamasi dibacakan? Ya. Selanjutnya di mana? Di mana proklamasi dibacakan? Ya, benar. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Zura, silakan lebih ke depan. Coba bacakan yang jawaban dari kata tanya bagaimana dan mengapa. Proses singkat pelaksanaan. Bagaimana Proses singkat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia? ya. Mengapa kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ya, benar. Selanjutnya kelompok 3. Naila baca yang siapa dan kapan. Siapakah yang menjahit bendera merah putih? Ya, selanjutnya Kapan teks proklamasi dibacakan? ya, benar. Yang kedua, dari teks yang telah diamati di atas, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Coba kelompok 1, Ica maju ke depan, mempresentasikan hasil jawabannya biar didengar oleh kawan-kawannya. Yang besar suaranya ya. Apa peristiwa penting bagi bangsa Indonesia yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945? Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, benar. Selanjutnya, di mana teks proklamasi itu ditulis? Di rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ya, benar. Selanjutnya, kelompok 2 untuk pertanyaan yang ketiga. Kapan kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara Amerika Serikat? Pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima. Pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Ya, benar. Selanjutnya, siapa saja penyusun teks proklamasi? Insinyur Soekarno dan DRS Muhatta dan Ahmad Ahmad Subarjo. Sumarjo. Ya, benar. Selanjutnya kelompok 3. Pertanyaan dari nomor 4 dan 5. Nah, mengapa kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Karena selain untuk menanggungkan bakat dan martabat diri, juga untuk membebaskan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya, siapakah yang menjahit bendera merah putih? Ibu Fatmawati. Ya, benar. Silakan duduk. Nah, selanjutnya kita jawab pertanyaan ini bersama-sama ya. Bagaimana proses singkat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, pertama, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik dan diasingkan di Rengas Dengklok. Nah, pada jam 12 malam, dan setelah sadar, golongan muda menuntut kemerdekaan dan teks kemerdekaan disusun di rumah Laksamana Tadasi Maeda dan diketik langsung oleh Sayuti Malik. Lalu pada pagi harinya dikumandangkan atau diumumkan bahwa Indonesia merdeka. Selanjutnya, amatilah teks berikut ini. Teks ini merupakan teks Proklamasi kemerdekaan Indonesia. ya, benar. Nah, coba sebutkan makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Kedua, Pengakuan kepada dunia luar. tiga, Tiga, menaikkan martabat
negara baru dengan tonggak sejarah negara Indonesia. Ya, benar. Nah, sekarang kumpulkan tugas LKPD-nya yang telah kalian kerjakan tadi. Ibu akan memeriksa dan memberikan nilai. Setelah kalian mengumpulkan pengerjaan LKPD tadi, Ibu akan mengulang sedikit materi pembelajaran pada hari ini yang mengenai sejarah dan makna proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan ini dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia karena peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Nah, teks proklamasi ini ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ini ditulis oleh Insinyur Soekarno. Pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 156 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafat Pringgodido, Tabrani, dan Trimurti. Nah, acara ini dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, makna dari teks proklamasi yaitu yang pertama sebagai puncak perjuangan Indonesia, kedua pengakuan kepada dunia luar, tiga menaikkan martabat bangsa, keempat perjuangan sebagai negara baru, dan yang terakhir tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Siapakah yang menjahit bendera merah putih? Ibu Fatmawati. Benar. Selanjutnya, teks proklamasi diketik oleh Sayati Malik. Sayuti Malik. Ya, benar. Pertanyaan terakhir, kapan teks proklamasi dibacakan? 17 Agustus 1945. Ya, benar sekali jawabannya. Berarti kalian sudah memahami materi pembelajaran pada hari ini. Setelah Ibu memeriksa hasil lembar kerja peserta didik yang telah kalian kerjakan tadi, maka hasil tertinggi diraih oleh kelompok 2. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2 yang mendapatkan hasil 100. Sebelum pembelajaran hari ini kita padai, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Kami belajar sejarah dan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Pelajaran ini sangat menyenangkan. Apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Alhamdulillah kami sudah mengerti. Baiklah, selanjutnya silahkan kalian analisis kelebihan dan kekurangan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Ica. Ica akan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Silakan duduk. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini.
Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.